Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, bertemu kembali dengan saya, Ibu Widianti, pada mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelumnya pada minggu lalu saya telah menjelaskan apa saja kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, yang sudah kalian ketahui, kegiatan ekonomi ini meliputi 3. Yang pertama ada disebut dengan produksi, yang kedua ada konsumsi, yang ketiga ada distribusi. Nah, dari ketiga kegiatan ekonomi ini, kalian pun perlu tahu nih, sebutan untuk peran pelaku dari kegiatan ekonomi tersebut. Nah, untuk produksi biasanya disebut dengan produsen, yang kedua untuk konsumsi itu biasa disebut dengan konsumen, dan yang untuk distribusi itu biasa disebut dengan distributor. Baik, untuk pertemuan pada minggu ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang pelaku kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu anak-anak apa itu ekonomi? Nah, di sini. Ekonomi itu adalah semua orang atau individu ataupun sebuah lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi. Nah, semua orang di sini itu jika mereka melakukan atau menjalankan aktivitas ekonomi, mereka akan disebut sebagai pelaku ekonomi. Apa saja sih pelaku-pelaku ekonomi dan ada berapa sih pelaku ekonomi? Nah, baik akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini pertama disebut dengan rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Yang kedua, ada rumah tangga produsen. Nah, untuk yang pertama nih ya, rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen ini merupakan unit ekonomi yang paling kecil, karena rumah tangga konsumen itu memiliki faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi itu apa saja sih? Meliputi tenaga kerja, modal, dan wirausaha. Nah, mereka juga disebut faktor produksi karena bisa menjadi pengusaha, pemegang saham, pemilik, dan menjadi mitra perusahaan. Nah, disebut sebagai faktor produksi karena mereka ini bisa menghasilkan tenaga kerja. Nah, contoh gambar yang terdapat di layar kalian ini merupakan rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang di dalamnya tuh mereka bisa menjadi tenaga kerja, menjadi modal, dan menjadi wirausaha. Nah, karena itu disebut dengan rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen ini yang perlu kalian ketahui memiliki 2 peran. Yang pertama sebagai konsumen tentunya, yang kedua sebagai penyedia faktor produksi. Nah, sebagai konsumen ini dapat dicontohkan seperti kalian sering membeli barang atau memakai jasa, nah otomatis kalian ini disebut sebagai konsumen. Nah, kalian itu juga disebut dengan rumah tangga keluarga. Nah, untuk peran yang kedua ini sebagai penyedia faktor produksi. Nah, maksudnya apa sih? Nah, dari jasa yang sumber daya manusia hasilkan, ini itu akan diberdayakan oleh perusahaan atau pemerintah dan atau masyarakat luar negeri lainnya. Nah, untuk apa sih? Untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi, rumah tangga konsumen ini sebagai konsumen dan juga yang penyedia faktor produksi, seperti itu. Nah, berikutnya ada ciri-ciri atau karakteristik dari rumah tangga konsumen. Apa saja sih karakteristik di rumah tangga konsumen? Ya, di sini saya akan menjelaskan atau Ibu akan jelaskan ciri-cirinya. Yang pertama tuh, rumah tangga konsumen tuh sebagai pemilik faktor produksi. Nah, yang kedua itu semua pendapatan yang rumah tangga konsumen hasilkan berasal dari hasil faktor produksi yang mereka miliki. Contohnya, kita bekerja nih, kan kita menyediakan tenaga kerja kita untuk bekerja dan nanti akan menghasilkan upah atau gaji. Nah, itu merupakan pendapatan yang dihasilkan dari penyediaan faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Yang ketiga ada kegiatan utama itu ya yang kalian tahu ya mengkonsumsi dan menjadi konsumen. Dan mengkonsumsi di sini kalian kayak seperti membeli barang-barang dan lain-lain gitu ya. Nah, yang keempat, total pendapatan dari mereka itu akan dihabiskan untuk membeli barang atau jasa. Dan yang kelima, nah, jika rumah tangga konsumen ini menyimpan sebagian pendapatannya
dan mereka mengalirkan pendapatan ke perusahaan. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam bentuk investasi seperti itu. Selanjutnya ada rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen ini biasanya bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan juga memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, seperti contoh gambar di depan ini, yang kalian bisa lihat, itu kan ada proses bekerja ya di suatu perusahaan, yaitu menjahit pakaian. Nah, mereka itu disebut dengan rumah tangga produsen atau perusahaan karena menghasilkan dan menyediakan barang atau jasa gitu ya. Nah, dalam rumah tangga produsen ini ada dua kategori gitu. Ada perusahaan milik negeri dan perusahaan milik swasta. Nah, untuk perusahaan negeri ini yang seperti kalian umumnya ketahui itu, contohnya tuh seperti PT Telkom, terus PLN, dan yang terakhir ada PT Kereta Api Indonesia. Nah, itu merupakan perusahaan negeri. Sedangkan perusahaan swasta itu meliputi PT Indofood ya, yang kedua, dan PT Sudah Muncul dan lain-lainnya. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari rumah tangga produsen atau karakteristiknya. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, rumah tangga produsen ini tidak memiliki sumber daya sendiri dalam menghasilkan barang atau jasa. Nah, itu tadi mereka memerlukan kerjasama atau interaksi antara rumah tangga konsumen dengan penyedia tenaga kerja atau faktor-faktor produksi tadi. Nah, yang kedua, rumah tangga produsen ini menyukai faktor produksi dari rumah tangga konsumen, ya kan? Yang telah saya jelaskan tadi. Nah, yang ketiga ada melakukan produksi dan menjual. Nah, dapat kalian pahami ya, rumah tangga produsen ini pasti outputnya itu akan menghasilkan barang gitu dan kemudian akan dijual ke masyarakat luas. Nah, yang keempat ada membayar pajak kepada pemerintah. Itu ciri-cirinya. Jadi rumah tangga produsen juga akan membayarkan pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, pemerintah. Nah, dulu ya. Nah, menurut bunyi pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi sebagai berikut, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, untuk pasal kedua, pasal 33 ayat 3 dengan berbunyi sebagai berikut, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari bunyi kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah ini berperan untuk menguasai barang tambang dan minyak yang ada di dalam bumi gitu. Nah, contoh gambar di depan kan ada Pertamina. Nah, Pertamina ini yang mengelolanya gitu dari hasil minyak bumi dan tambang milik negara gitu kan. Nah, selanjutnya pemerintah itu atau konsumen dari kenapa disebut sebagai konsumen atau mengkonsumsi juga? Nah, karena pemerintah ini akan memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga konsumen juga. Jadi, selain produsen, pemerintah pun juga memanfaatkan layanan dari rumah tangga konsumen dengan memanfaatkan tenaga kerja juga. Nah, guna mensejahterakan masyarakatnya. Nah, cara atau tindakan atau realisasi dari mensejahterakan masyarakat ini dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, jalan raya, dan lain-lain. Nah, itu merupakan pelaku ekonomi dari pemerintah. Nah, yang terakhir, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri. Nah, kenapa sih masyarakat luar negeri ini masuk ke dalam pelaku kegiatan ekonomi? Nah, karena tanpa adanya hubungan dengan masyarakat luar negeri, suatu negara itu tidak akan bisa berkembang, malah bisa menjadi ekonomi itu buruk. Kenapa? Karena yang perlu kalian ketahui realisasinya itu kan dengan adanya ekspor dan impor ya, kerjasama internasional gitu. Nah, tapi di sini tuh di masyarakat luar negeri itu yang dapat kalian ketahui untuk rumah tangga konsumen itu tidak terlibat secara langsung di dalam perdagangan internasional. Kenapa? Karena hanya rumah tangga produsen lah yang bisa membeli dan ikut serta dalam menjual barang dan jasa lintas negara atau internasional. Nah, contohnya seperti ini. Kan biasanya kita kalau membeli barang branded atau bermerek gitu,
kebanyakan kalau kita tidak bisa langsung dapat dari luar negeri, kita kan bisa lewat perusahaan yang tersedia gitu, karena kita pergi ke mall untuk memberi barang bermerek. Nah, kita kan otomatis akan membelinya tuh dari perusahaan yang sudah mengimpor barang dari luar tanpa kita harus menjadi konsumen yang ke luar negeri untuk membeli barang tersebut, seperti itu. Jadi dengan adanya kerjasama antar masyarakat negeri ini akan membuat perekonomian semakin baik juga, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada peran dari pelaku ekonomi yang 4 tadi ya, anak-anak. Nah, selanjutnya yang pertama, peran rumah tangga konsumen. Dapat kalian baca ya anak-anak, peran rumah tangga konsumen ini yang pertama sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Sudah jelas ya, peran yang pertama ini kita sebagai konsumen justru akan sering untuk mengeluarkan uang untuk membeli barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu perusahaan yang disebut dengan produsen. Nah, yang kedua ini ada sebagai penyedia faktor produksi yang telah dijelaskan tadi, tenaga kerja, alam, modal, dan pengusaha. Dan yang ketiga ada dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Dan yang keempat, ada memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Dengan adanya rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa, otomatis nanti dari si perusahaan yang produksi itu akan terus-menerus melakukan produksi gitu. Jika konsumen tidak membeli barang yang dihasilkan dari rumah tangga produksi atau produsen, mereka tidak akan ada arus perputaran barang, jadi barang itu tidak akan laku, seperti itu. Nah, dengan ada di rumah tangga konsumen, barang dari produsen atau perusahaan itu akan terus berputar gitu, jadi terus berjalan dalam memproduksi, seperti itu anak-anak. Nah, yang terakhir ini dapat menaikkan harga faktor-faktor produksi, artinya tuh dapat menaikkan harga sewa, upah, dan bunga atau laba juga gitu. Nah, ini selanjutnya yang kedua, produsen. Nah, peran produsen yang pertama ini sebagai penghasil jelas ya, yang tujuannya itu memenuhi kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Nah, rumah tangga produsen itu sudah pasti tugasnya menghasilkan dan memproduksi barang. Yang kedua, ada sebagai pemakai atau pengguna faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Nah, nomor 2 ini tuh maksudnya hampir sama ya. Jadi dengan produsen ini tuh akan menggunakan tenaga kerja dari rumah tangga konsumen dengan kayak memperoleh karyawan seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. Nah, kan nanti tuh produsen tuh akan memberi pajak ya kepada pemerintah. Nah, otomatis akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produksi. Nah, yang keempat ada memperlancar penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Dan yang selanjutnya ada meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa atau masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada sebagai pihak yang dapat meningkatkan inovasi-inovasi di bidang produksi atau jasa. Nah, jadi produsen ini juga akan memiliki nih kreativitas atau inovasi-inovasi baru dalam memproduksi barang nanti sehingga akan diminati oleh konsumennya seperti itu. Nah, yang terakhir ada melakukan pembayaran faktor produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kan tadi rumah tangga konsumen itu menyediakan tenaga kerja ya kan dengan maksudnya faktor produksi. Nah, nanti kan mereka akan dapat upah atau gaji dari hasil mereka bekerja. Nah, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada peran pemerintah. Yang pertama, peran pemerintah ini untuk membuat kebijakan atau aturan untuk mengatur dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Sehingga alurnya itu telah ditentukan dan diatur oleh pemerintah juga. Dan di sini pun pemerintah berperan untuk mengatur ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Nah, selanjutnya ada membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Nah, yang ketiga ada memberi barang dan jasa untuk penyelenggaraan negara. Nah, di sini juga pemerintah itu berperan menjadi pembeli atau konsumen juga guna menyelenggarakan kebutuhan negaranya. Nah, yang keempat ada menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan melalui peran BUMN. Nah, yang kelima ada mengadakan atau pengadaan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi tersebut. Nah,
Yang terakhir ada penyediaan barang-barang publik yang telah Ibu jelaskan tadi. Barang-barang publik atau barang-barang umum itu seperti jalan raya, terminal atau halte, stasiun, jembatan, dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi, seperti itu. Yang terakhir, apa saja sih peran masyarakat luas? Nah, di sini ada peran yang pertama itu adalah tempat terjadinya ekspor barang dan jasa. Nah ya, kalian sudah pasti paham gitu. Masyarakat luar negeri ini atau perdagangan internasional ini tuh pasti meliputi ekspor dan impor gitu, baik barang atau jasa antar negara. Nah, yang kedua ada memberi pinjaman bagi rumah tangga produsen dan pemerintah. Nah, di sini juga masyarakat luar negeri itu bisa memberi pinjaman bagi kelangsungan produksi dari produsen dan pemerintah itu sendiri atau bantuan ya, berupa seperti itu. Nah, yang ketiga ada tempat mengimpor barang dan jasa. Udah jelas ya, ekspor dan mengimpor tuh sudah satu paket. Nah, yang keempat ada menampung tenaga kerja. Nah, biasanya menampung tenaga kerja di sini tuh contohnya seperti dari Indonesia itu bisa mengekspor tenaga kerja ke luar negeri gitu. Yang kalian ketahui itu disebut dengan tenaga kerja Indonesia. Yang terakhir memberi sumbangan ketika setiap negara terjadi bencana alam. Itu merupakan peran masyarakat luar negeri. Seperti itu ya anak-anak. Kelima peran masyarakat luar negeri tersebut semoga dapat kalian pahami. Nah, selanjutnya ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui kerjasama dengan masyarakat luar negeri. Nah, yang pertama, ada pemerintah dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan. Nah, di sini udah jelas ya anak-anak, jika kita mengadakan kerjasama dengan negara lain, nah kita pun dapat memperoleh bantuan berupa pinjaman yang guna nantinya itu akan membiayai pembangunan negara kita sendiri. Nah, yang kedua ada hasil bumi dan hasil kerajinan Indonesia itu dapat diekspor atau dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan devisa atau pendapatan yang akan meningkatkan perekonomian juga. Nah, jadi di sini tuh kerajinan-kerajinan dari domestik atau lokal itu bisa kita ekspor dan sehingga akan dikenal oleh masyarakat luar negeri gitu kan, nanti akan meningkatkan devisa negara kita. Nah, yang ketiga ada pengiriman tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Nah, hal ini itu bisa membantu pemerintah dalam usaha mengurangi pengangguran. Nah, dengan kita mengirimkan tenaga kerja kita ke luar negeri, kita pun bisa mengurangi pengangguran yang terjadi di negara kita gitu, seperti itu. Yang keempat, ada dilakukannya alih teknologi maju dari masyarakat luar negeri yang sangat bermanfaat bagi negara kita yang sedang membangun. Yang terakhir, ada negara kita melakukan impor di berbagai barang kebutuhan konsumsi dan barang modal untuk menunjang pembangunan. Nah, seperti itu keuntungan yang diperoleh jika kita bekerja sama dengan masyarakat luar negeri atau internasional. Nah, selanjutnya ada model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, ada 3 nih anak-anak. Yang pertama ada model sederhana atau 2 sektor. Yang kedua ada model diagram 3 sektor. Dan yang ketiga ada model diagram 4 sektor. Nah, Ibu akan jelaskan nih model pertama, model sederhana atau 2 sektor. Nah, 2 sektor ini terjadi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ya, 2. Nah, dapat kalian lihat ya model diagram ini tuh yang sebelah kanan ada rumah tangga produsen, sebelah kiri ada rumah tangga konsumen. Nah, untuk yang bawah itu terjadi di pasar input atau pasar faktor produksi atau sumber daya. Dan yang atas itu terjadi di pasar output atau pasar barang dan jasa. Nah, jelaskan ya seperti ini. Contohnya, contoh dari kehidupan sehari-harinya tuh yang kalian ketahui itu pasti seperti ini. Kita kan sebagai rumah tangga konsumen atau pembeli nih. Pembeli ini kan kita akan memperoleh gaji atau uang tuh dengan bekerja. Nah, rumah tangga konsumen tuh akan menyediakan faktor produksi tenaga kerjanya dengan ingin bekerja ke rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, kita bekerja ke perusahaan, setelah beberapa bulan kemudian kita kan akan otomatis mendapatkan upah atau gaji. Nah, kemudian garis yang faktor produksi yang atas yang kedua ini kita akan memperoleh uang dari rumah tangga, produsen atau perusahaan dari hasil kita bekerja. Nah, untuk di pasar output atau pasar barang di atas, contoh sederhananya itu seperti ini. Kita membeli barang di minimarket A seperti itu kan. Nah,
kan minimarket atau produsen itu menawarkan barang untuk pembeli. Nah, otomatis di situ akan terjadi kita memberikan uang untuk membeli barang tersebut, otomatis kita juga akan mendapatkan barang yang ditawarkan oleh rumah tangga produsen. Seperti itu anak-anak, contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, model diagram 3 sektor. Nah, hampir mirip penjelasannya seperti tadi, hanya perbedaannya di sini tuh bertambah menjadi 3, ada pemerintah atau government. Nah, rumah tangga konsumen di sebelah kiri, pemerintah di tengah, produsennya itu di sebelah kanan, tetap seperti itu ya. Antara faktor produksi dan faktor pasar barang, input dan pasar output. Nah, di antara kedua ini peran pemerintah itu apa sih? Nah, untuk di rumah tangga produsen ini, eh, rumah tangga produsen itu akan membayar berupa pajak dari adanya perusahaan yang mereka dirikan kepada pemerintah. Pemasukannya untuk pemerintah itu berupa pajak. Nah, di rumah tangga konsumen pun mereka akan memberikan pajak dari hasil mereka membeli. Nah, untuk model diagram yang terakhir ini disebut dengan model diagram 4 sektor karena kalian menambahkan keempat peran atau keempat pelaku dari kegiatan ekonomi tadi. Nah, tambahannya ada masyarakat luar negeri, jadi dapat kalian lihat itu pemerintah itu mempekerjakan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen dengan pembayarannya sumber daya manusia yang dapat diberikan dalam bentuk upah, gaji, dan juga bisa dengan membelanjakan hasil dari upah atau gaji yang diperoleh, seperti itu. Untuk model diagram yang terakhir ini disebut dengan model diagram 4 sektor karena dari keempat pelaku ekonomi tadi kalian dapat lihat ya dalam satu diagram sekaligus. Nah, jadi sebenarnya perannya itu tetap sama dari rumah tangga konsumen, ada arus faktor produksi ya. Jadi mereka menyediakan tenaga kerja mereka ke perusahaan. Nah, dari perusahaan ini, perusahaan tersebut tuh bisa juga mengimpor si tenaga kerja ke masyarakat luar negeri seperti itu. Nah, yang nantinya dari masyarakat luar negeri pun dapat mengekspor barang ke rumah tangga konsumen. Nah, kemudian yang B itu ada arus barang dan arus pendapatan. Nah, untuk peran dari pemerintah sendiri dengan masyarakat luar negeri itu adalah akan memperoleh devisa untuk pemasukan negara dengan adanya kegiatan impor dengan luar negeri. Nah, devisa ini tuh merupakan transaksi dari adanya kerjasama dari antar negara gitu, seperti itu disebut dengan devisa dari hasil dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dua negara seperti itu. Nah, devisa itu biasanya disebut atau uang pembayaran yang diterima atas hasil dari perdagangan internasional seperti itu anak-anak. Jadi jika dimodelkan kegiatan atau peran-peran pelaku ekonomi itu dari sederhana 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor tuh berkaitan satu sama lain gitu. Jadi semoga dengan adanya model diagram 3 tadi itu dapat mempermudah kalian untuk memahami interaksi itu seperti apa sih dari keempat sektor atau keempat pelaku ekonomi tersebut. Nah, dapat kalian lihat di diagram 4 sektor untuk keempatnya. Nah, sedangkan untuk yang 3 dan 2 sektor dapat dilihat di diagram sebelumnya. Baik anak-anak, mungkin untuk pematerian pada minggu ini Ibu cukupkan sekian. Ibu harap kalian dapat memahami dengan mudah apa saja pelaku ekonomi dan peran-perannya dengan baik dengan adanya model-model diagram yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya jika kalian ingin bertanya, boleh lewat diskusi online dan juga melalui WhatsApp group seperti itu. Nah, untuk tugas Ibu telah kirimkan di web sekolahan.id, kalian bisa akses dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.